Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang biaya-biaya yang harus disiapkan saat mau bertransaksi properti menggunakan KPR. Yang saya mau bahas lebih lanjut, ini soal kasus sih. Jadi secara gambaran besarnya teman-teman perlu tahu bahwa kalau teman-teman menjadi pembeli properti yang menggunakan KPR, yang pasti teman-teman harus mengeluarkan biaya. Yang pertama adalah terkait dengan pajak pembelian properti, yang kedua terkait dengan biaya KPR-nya sendiri, yang ketiga itu terkait dengan biaya asuransi, dan yang pasti kalau ada pembelian properti, ada balik nama, itu pasti akan ada biaya notaris atau PPAT-nya juga. Jadi, secara gambaran besar seperti itu. Nah, yang saya mau bahas lebih dalam kali ini adalah kebetulan beberapa hari yang lalu, seorang sahabat saya menyampaikan informasi ke saya. Kebetulan sahabatnya baru beli properti dari developer dan kayaknya udah mau akad nih. Nah, menjelang akad, ini udah ada tektokan soal biaya nih sama pihak notaris. Nah, kebetulan waktu itu ada yang agak aneh kondisinya, yaitu terkait dengan biaya revisi PBB. Ini biaya apa ya, Pak Oki? Nah, saya bilang, ini revisi PBB kok ada ya? Maksudnya, ini rumah baru kan? Ini developer kan? Iya. Kalau sama developer, kok bisa sampai ini perlu direvisi dulu PBB-nya gitu dan dikenain biayanya ke sahabatnya dari teman saya tersebut. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Yang kerjanya nggak beres siapa gitu, yang salah mencantumkan angka luasan bangunan itu siapa gitu, yang dikenakan biaya untuk melakukan revisi biaya PBB siapa. Nah, ini kan harusnya kan nggak logis kalau itu dikenakan kepada pihak pembeli. Makanya dari situ saya langsung lihat, coba deh dibicarain sama pihak developernya. Ini revisi PBB kenapa dibebanin ke saya? Kan harusnya yang nyiapin dokumen segala macam terkait dengan PBB dan lain-lain kan dari awal ya pihak penjual. Kalau misalnya ada harus diperbaiki dan keluar biaya, ya sebagai penjual kan harus tanggung jawab dong. Kenapa? Karena yang dijual kan nggak cuma propertinya, tapi juga dokumen-dokumen kepemilikan secara legalnya. Gitu. Nah, itu adalah satu kesatuan. Nah, berangkat dari revisi PBB tersebut, saya coba lihatin lagi item-item apa aja sih yang ditagihkan oleh pihak notaris kepada pembeli. Nah, saya lihat, loh, kok ini PPh pajak penghasilan yang 2,5% kok ditagihin juga ke dia? Kenapa? Emang udah sepakat sama developer pajak penjual ditanggung sama pembeli? Oh iya betul juga ya. Nah, dari situ saya mau cerita ke teman-teman Sobat KPR di sini nih yang sudah ngikutin channel ini cukup lama. Jadi, kembali lagi nih. Kasus seperti ini juga saya jujur baru temui gitu. Tapi ini berarti kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita gitu. Karena balik lagi, satu insight yang terpenting teman-teman bisa tarik dari kasus ini adalah bahwa ada kemungkinan pihak notaris keluarin tagihan biaya disodorin ke kita sebagai pembeli tanpa peduli ini pembeli atau penjual. Karena bisa jadi notarisnya nggak kenal juga sama penjual. Dan kenal sama pembeli kan karena dikenalin sama bank. Nah, notarisnya nggak mau repot, ya udah di listing aja semua biaya. Ya kalau langsung dibayar, ya beres semuanya, syukur, ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata dia minta revisi, ya sudah kan tinggal oh ya udah, berarti ini saya harus hubungi penjual ya, kayak gini. Nah, karena ada kondisi yang seakan-akan ya notarisnya langsung intinya tagihannya berapa ya udah ini siapalah yang mau bayar saya nggak peduli gitu. Nah
Ini yang teman-teman sebagai pembeli harus lebih kritis juga. Jadi pada saat melihat biaya-biaya, teman-teman perlu pahami yang terpenting terkait dengan biaya-biaya yang seharusnya masih dalam tanggung jawab si penjual atau developer, itu utamanya terkait dengan pajak, yaitu ada pajak penghasilan yang 2,5% penghasilan dari penjualan properti, kemudian ada PBB. Nah, dan revisi PBB kalau misalnya ada kayak seperti tadi di kasus yang tadi. Nah, dan yang poin berikutnya adalah terkait dengan validasi pajak. Nah, khusus buat PBB maupun validasi pajak, ini sebenarnya ya kembali ke kesepakatan lagi sih antara pembeli dan penjual, mau jadi tanggung jawabnya siapa. Karena memang dalam prakteknya nominal tagihan di PBB maupun validasi pajak ini nggak terlalu besar. Tapi kalau terkait dengan PPh, balik lagi ya, karena 2,5% itu dikali dengan nilai transaksi, tentunya nominal besar sekali. Gitu. Jadi, kalau teman-teman sudah mau transaksi, udah mau merealisasikan transaksi tersebut, menyelesaikan transaksinya, teman-teman perlu cek lagi biayanya per itemnya berapa. Kalau notaris cuma nyodorin satu angka, nih tokonya bayar segini, nah coba minta rinciannya. Pastikan lagi supaya teman-teman tahu apa saja item yang teman-teman bayar dan untuk layanan apa saja dari pihak notaris. Karena terkait dengan yang tadi, PPh penjual, ya kalau kebetulan sahabatnya dari teman saya ini, dia langsung bayar semua, ya penjualnya happy-happy aja pasti, gitu. Ya nggak ditagih bayar pajak, ya berarti penghasilannya jauh lebih tinggi, gitu. Karena keuntungan yang didapat dari jual properti kan bisa dikatakan ya besar ya. Apalagi PPh-nya, pajak penghasilannya ditanggungin juga nih sama pembeli. Nah itu kan dia untungnya berkali-kali ya. Tapi beda kalau misalnya nih teman-teman beli misalnya rumah second, rumah bekas nih, bukan rumah baru ya. Nah ini bisa jadi pihak penjualnya nggak mau pusing. Dia cuma mau mikirin, pokoknya saya mau dapatnya nilai sekian, bersih. Nah, kalau udah ceritanya begitu, berarti teman-teman yang harus hitung. PPh-nya berarti akan jadi tanggungan teman-teman dan ada PBB dan validasi pajak. Nah, itu yang hitung-hitung. Teman-teman harus hitung-hitung juga. Oke, jadi totalnya nih sebenarnya nilai transaksinya berapa. Gitu. Oke, semoga dari episode kali ini teman-teman bisa mendapatkan hikmah dan jangan lupa klik like dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lagi mau transaksi properti itu nggak kesandung sama hal yang seperti ini. Ini sebenarnya yang saya sharingkan kali ini bukanlah ada niatan buruk dari pihak-pihak tertentu, tapi ada baiknya kita lebih berhati-hati, terutama yang berkaitan dengan segala biaya. Karena biaya itu kan kembali lagi, biaya itu bisa menjadi besar sekali, dan apakah memang biaya yang besar ini sewajarnya tanggung jawab kita semua atau memang ada yang harus ditanggung dengan pihak lain. Itu saja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.